Kalian yakin rumah kalian benar-benar aman? Banyak orang merasa tenang karena sudah pasang kunci dan alarm. Tapi ada ancaman lain yang sering banget kita lupakan. Bukan cuma dari maling atau pencuri, tapi dari musuh kecil yang sering banget kita abaikan, yaitu rayap. Mereka diam-diam bisa masuk ke rumah tanpa kita sadari. Banyak yang mikir rayap cuma makan kayu, padahal bahayanya jauh lebih besar. Mereka bisa merusak fondasi rumah, perabotan, bahkan dokumen penting. Tanpa kita sadari, rayap bisa menggerogoti rumah dari dalam, bikin struktur jadi rapuh, dan bahkan mengancam keselamatan keluarga kita. Gue udah kumpulin 7 fakta penting soal rayap yang wajib banget kalian tahu supaya bisa waspada dan melindungi rumah. Yuk, simak video ini sampai habis, biar rumah kalian gak jadi korban berikutnya, dan kalian bisa tidur lebih nyenyak, tanpa khawatir rayap. Rayap itu perusak senyap, makhluk kecil yang sering luput dari perhatian kita, tapi punya kekuatan luar biasa untuk menghancurkan rumah tanpa suara. Kerjanya diam-diam, tanpa menimbulkan suara atau tanda mencolok, tapi dampaknya bisa bikin rumah ambruk, bahkan sebelum kita sadar ada masalah. Mereka makan dari dalam, menggerogoti kayu perlahan jadi kusen atau lemari kelihatan mulus dari luar, padahal di dalamnya sudah kopong dan rapuh. Seringnya kita baru sadar pas kerusakan udah parah, saat kayu sudah hancur dan tak bisa diperbaiki lagi. Rayap tanah bikin terowongan tersembunyi di balik fondasi dan tembok, membangun jalur rahasia yang sulit dideteksi mata telanjang. Mereka kerja 24 jam tanpa henti, siang dan malam. Dan deteksi dini itu susah banget karena aktivitasnya tersembunyi di balik permukaan. Inilah musuh dalam tembok yang sering kita abaikan. Ancaman nyata yang bisa merusak rumah tanpa kita sadari, sampai semuanya terlambat. Kerusakan rayap itu nggak main-main, bisa bikin kantong jebol sampai jutaan rupiah. Biaya perbaikan struktur rumah, ganti perabot, bahkan pembasmian rayap, sering nggak ditanggung asuransi. Satu kusen atau atap yang rusak bisa setara harga motor atau mobil. Kerusakan makin lama makin parah kalau dibiarkan. Jadi jangan tunda penanganan rayap kalau nggak mau rugi besar. Rayap berkembang biak super cepat, ratu bisa bertelur ribuan per hari. Satu koloni bisa jadi jutaan rayap dalam waktu singkat. Makin besar koloni, makin cepat rumah kalian habis digerogoti. Laron yang muncul di musim hujan itu tanda koloni dewasa siap ekspansi. Setiap laron yang mendarat bisa jadi cikal bakal koloni baru. Jangan anggap remeh kalau lihat laron di rumah. Banyak orang mengira rayap hanya memakan kayu, padahal kenyataannya jauh lebih luas. Rayap juga bisa menyerang dokumen penting, buku-buku kesayangan, kain, bahkan kabel listrik di rumah. Mereka tidak pilih-pilih, apapun yang mengandung selulosa bisa jadi sasaran empuk rayap. Koleksi buku yang sudah lama disimpan, ijazah yang berharga, atau baju lama yang penuh kenangan, semuanya bisa habis dimakan rayap tanpa kita sadari. Kerusakan ini sering baru terlihat saat sudah parah. Selain itu, rayap juga bisa merusak kabel listrik di rumah. Jika kabel terkelupas atau putus karena rayap, risiko korsleting dan kebakaran pun meningkat. Bahayanya bukan cuma soal kerugian materi, tapi juga keselamatan penghuni rumah. Rumah yang terbuat dari tembok atau beton pun tetap rawan serangan rayap. Apalagi jika di dalamnya ada material berbahan selulosa seperti kertas, karton, atau bahkan lapisan cat tertentu. Rayap sangat ulet mencari jalan. Apapun yang menghalangi, seperti plastik atau logam tipis, bisa mereka tembus demi mencapai makanan favoritnya. Jadi, jangan pernah merasa aman hanya karena rumah kalian bukan dari kayu. Rayap tetap bisa menyerang kapan saja dan di mana saja, selama ada sumber makanan untuk mereka. Jangan coba-coba basmi rayap sendiri tanpa bantuan profesional. Semprotan serangga cuma bunuh rayap pekerja, bukan koloni utamanya. Kalau salah penanganan, rayap malah pindah jalur dan makin susah dilacak. Profesional punya alat dan strategi khusus buat basmi sampai ke sarangnya. Penanganan setengah-setengah cuma bikin masalah makin besar. Rayap juga bisa bawa risiko kesehatan lewat jamur dan bakteri di area lembab. Spora jamur dan kotoran rayap bisa memicu alergi, asma, dan iritasi pernapasan. Serbuk kayu dan fras yang beterbangan bisa jadi alergen di rumah. Rumah yang harusnya aman malah jadi sumber penyakit kalau rayap dibiarkan. Jadi, rayap bukan cuma soal kerusakan, tapi juga kesehatan keluarga. Rayap aktif sepanjang tahun, nggak kenal musim atau tanggal merah.
Di Indonesia yang tropis, mereka kerja 24 jam 3665 hari. Nggak ada istilah musim aman dari rayap. Koloni baru bisa muncul kapan saja, dan mereka terus cari celah masuk rumah. Pemeriksaan rutin itu wajib. Jangan lengah walau rumah kelihatan aman. Rayap selalu mengintai setiap saat. 7 fakta tadi bukti rayap itu ancaman nyata. Bukan cuma soal uang, tapi juga kesehatan dan keselamatan. Jangan tunggu rumah rusak baru bertindak. Cek rumah secara rutin, dan kalau ada tanda-tanda rayap, langsung panggil profesional. Share video ini biar makin banyak yang sadar bahaya rayap. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga rumah kalian, jangan kasih rayap kesempatan.